Hai Tokonot, selamat siang. Seperti biasa, kita akan membahas untuk beberapa market sinyal di minggu ini. Dan tentu disclaimer ya, ini analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual, sebatas sharing untuk watchlistku di minggu ini. Jadi, kita mungkin sedikit membahas terkait dengan apa yang terjadi di minggu kemarin. Kok market mengalami bullish, terutama pada saat awal Agustus kan market turun ya lumayan dalam sampai ke 58.000, kemudian naik kembali sekarang di tanggal 20 itu mengalami reclaim di atas 60.000 dolar kembali, dan ini menjadi sebuah momentum yang menurutku cukup menarik ya, dimana selama seminggu terakhir tuh Bitcoin nyentuh 60.000 turun ya, nyentuh 60.000 turun lagi, dan sedikit membuat kebimbangan para trader dan juga investor. Apakah tren market itu akan berlanjut mengalami kenaikan atau penurunan? Jadi gimana nih gitu ya di minggu ini? Nah, paling kita sedikit membahas ya untuk beberapa sentimennya. Tokonots bisa lihat di toko news, toko kripto, di mana Tokonots akan mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di minggu ini sekaligus potensi di minggu depan ya. Seperti halnya mungkin Tokonots ada yang ikutan airdrop docs. Nah, airdrop docs itu ya aku tidak akan banyak menceritakan tentang docs karena memang ya pertama docs belum listing, kemudian juga belum teregulasi sesuai dengan peraturan di Indonesia ya tentu saja. Dan ya kita mungkin sedikit membahas ya beberapa pengenalan mengenai docs token dan cara buat klaim airdropnya gitulah. Token bisa lihat di toko news news.tokocrypto.com di sini. Kemudian ada beberapa berita lainnya seperti market sinyal yang diupdate setiap harinya, di mana Tokonos selain mendapatkan weekly sinyal seperti ini, Tokonos akan mendapatkan hariannya. Dan tentu bukan ajakan beli atau jual, sebatas watchlistku yang ku-share tiap hari. Tentu hasil tergantung dari kondisi pasar. Pastikan selalu gunakan stop loss. Gitu. Ya seperti halnya CPI kemarin ya udah dirilis, hasilnya cukup baik ya secara inflasi di 2,9 ya CPI-nya. Terus kemudian harusnya tren itu mengalami bullish seharusnya di Agustus ini. Cuma ternyata kita nggak ada yang tahu ya. Kemarin kan ada sempat si bursa saham ya di global di Jepang ya, ada Nikkei dan sebagainya macam sudah kita bahas di minggu kemarin, kan mengalami penurunan yang luar biasa tinggi, dan ini menjadi salah satu hal yang ditakuti ya di dunia finansial. Dan tentu aja ketakutannya adalah market mengalami kelanjutan penurunan, tapi CPI menunjukkan bahwa US kuat. Nah, itu jadi problemnya di situ. Jadi ada kebimbangan investor dan juga trader, entah di financial market seperti kripto, saham, mungkin aset aset real ya, gitu. Jadi kebimbangan tuh terjadilah di situ. Nah, potensial untuk pengangkatan suku bunga itu berpotensi terjadi di September ini. Jadi tak rasa buat Tokonots yang mungkin nih pengen mulai akumulasi ya di Agustus ini gitu loh. Kenapa? Karena ketika suku bunga diturunkan, otomatis orang sudah tidak lagi tertarik untuk menabung atau deposito uang mereka ke perbankan, dan mereka lebih memilih untuk menyimpan di bisnis ya, entah di financial market ya, salah satunya adalah kripto alternatifnya loh ya. Ingat, kripto adalah alternatif dari financial market yang sudah ada seperti halnya saham atau aset-aset lainnya gitu. Kemudian ETF itu terus akumulasi sini gila ya, ETF ya, seperti BlackRock dan beberapa manajemen fund lainnya lah, itu terus akumulasi Bitcoin. Itu gila sih, dan ini bisa menjadi momentum bagi Tokonots untuk ikutan juga
akumulasi gitu loh. Dan sampai sekarang ya belum dijual, itu jadi yang pertanyaannya. Nah, kita langsung aja kali ya ke kondisi di bulan ini, karena kan bentar lagi ya kita akan nutup akhir bulan, di mana 10 hari lagi lah kurang lebih, market akan dibawa kemana. Nah, kita bisa lihat di sini secara rata-rata monthly itu mengalami penurunan yang luar biasa tinggi. Ya, 30 sampai 50%. Ini gila sih. Cuma untuk weekly-nya yang aku bilang kemarin itu mengalami hijau ya. Nah, ini menjadi momentum yang cukup bagus lah. Oke, langsung aja kita ke performa minggu lalu. Ya, watchlistku kemarin tuh gimana? Last topic watchlist-nya di tanggal 12 sampai 18 Agustus itu ada Pendle, Alice, Jupiter, Etherfy, dan Mina. Di mana actual profit-nya ya bisa dilihat paling tinggi ada di Alice 20,68 ya, dengan actual profit terkecil tuh di Jupiter di 0,11% gitu. Jadi tak rasa ya Tokonox bisa kalau ikutan watchlist lah ya, maksudnya dalam artian ke titik entry orang beda-beda gitu ya, momen orang ketemu tuh beda-beda. Dan kalau Tokonox mungkin punya watchlist lainnya ya good for you lah ya kurang lebih, karena memang market kemarin itu kondisinya bullish. Kemudian ada lagi ya untuk bad week watchlist-nya di minggu kemarin, yaitu ada Sui, Maverick, WIF, YGG, dan AI, di mana actual loss ya yang paling dalam itu ada di WIF, cuma yang paling tinggi kenaikannya itu di Maverick. Nah, sekitar 13%-an lebih, mungkin sekarang udah 14-15%-an ya gitu. Ya karena memang market dalam kondisi kurang baik, sedang baik, sorry. Nah, kita ke top weekly watchlist-nya minggu ini, yaitu ada Doge, ada WIF, ada Node, Ray, dan ETH, di mana potensial profit-nya lumayan 5 sampai 11%-an. Tentu ya dalam kondisi market seperti ini akan sedikit berbeda juga untuk price action-nya, karena kan sekarang Bitcoin sudah ada di 60.600 ya. Oke. Kemudian kita ke weekly watchlist-nya minggu ini ada Rare, ada SYS, ada NMR, AV, dan TLM. Di mana potensial loss-nya itu lumayan lah, paling dalam itu ada di Rare. Oke, langsung aja kita ke teknikalnya ya. Ada Dogecoin. Nah, Dogecoin tadi pagi ya, barusan sih sebenarnya. Dia hampir menyentuh area taking profit. Nah, pertanyaannya sekarang gimana Mas? Apakah menjadi momentum buat kita masuk Doge? Tak rasa sih jika Bitcoin tetap di atas $60.000 ya ini bisa menjadi momentum sih untuk masuk di altcoin gitu. Karena ya tren berpotensi untuk lanjut bullish gitu. Kemudian ada WIF. Nah, WIF ini dia berpotensi untuk mengalami ya lanjut kenaikan sih, tak rasa sih. Cuma masalahnya kan titik entry-nya di 1,393 dan sedikit jauh ya dari harga sekarang. Tak rasa WIF ini sudah mulai rebound lah, bisa dikatakan ya dia sudah terindikasi dia rebound. Cuma masalahnya nih ya wait and see lah ya gitu ya. Apakah dia bisa mempertahankan harga di atas 14,54 di sini tadi. Jika iya, mungkin dia berpotensi untuk lanjut mengalami kenaikan ke target yang sama di 1,544 dengan potensial sekitar 6%-an. Itu untuk WIF. Kemudian ada lagi Node. Nah, Node ini berpotensi untuk naik juga walaupun jika dibandingkan dengan Doge, dengan WIF, itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ketika Bitcoin juga ikut bullish, sedangkan Node tidak. Nah, ini bisa menjadi momentum Tokonox untuk scalping sih sebenarnya sih cocoknya, karena Node masih dalam kondisi sideways. Oke, sideways belum terindikasi dia bullish banget atau enggak ya, sideways selama dua minggu terakhir sideways di area ini.
Untuk not itu. Kemudian ada lagi Ray. Nah, Ray ini dia berpotensi untuk turun dulu ke 0,0539. Ya, tadi sempat hampir menyentuh ke area taking profit sih sebenarnya. Agak kurang yakin ya bahwa Ray kayaknya bisa masuk gak nih. Ternyata bisa, berarti menandakan bahwa Ray ini masih dalam kondisi bisa dikatakan distribusi ya, di area ini distribusi. Dalam artian distribusi itu orang yang udah beli di sini ya, akumulasi di area ini, terutama di ini nih, mulai dari sini sampai mungkin di area ini ya, itu mereka terus akumulasi dan mereka mulai taking profit mulai dari sini gitu. Dan ya Tokonas perlu berhati-hati aja, terutama untuk trading yang tiba-tiba volumenya tinggi banget seperti ini gitu. Kemudian ke Ethereum. Nah, Ethereum juga sama, ini berpotensi untuk rebound. Cuma kita masih wait and see apakah Bitcoin sanggup mempertahankan harga di atas 60.000 US dollar per hari ini tanggal 20. Jika iya, ya mungkin dia bisa lanjut mengalami kenaikan ke 2.746 US dollar. Itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini. Pastikan ya Tokonots gunakan dana dingin, dan jika Bitcoin di bawah 60.000 US dollar mungkin ya akan sedikit volatile ke bawah. Nah, pastikan ya Tokonots gunakan MM karena emang volatilitas akhir-akhir ini tuh agak sedikit membuat kebingungan di investor dan juga trader. Kayak ini Bitcoin, market crypto mau dibawa kemana sih, kok kayaknya di situ-situ mulu, bahkan cenderung turun gitu ya. Oke, kita ke 5 koin berpotensi bearish di minggu ini, yaitu ada Rare. Rare ini area distribusi jelas banget ya. Ini area pembelian yang kenceng. Kemudian di sini dinaikin cukup tinggi. Kemudian di sini area distribusi. Nah, di area ini harapannya Tokonots jangan terkecoh bahwa dia bisa mengalami kenaikan yang tinggi nih ke area 3283 di sini ini misal. Enggak, kalau aku pribadi sih justru ini bisa menjadi momentum Tokonots scalping sih sebenarnya sih. Cuma agak hati-hati kalau semisal Tokonots trading, pastikan gunakan stop loss yang ketat karena ini area distribusi. Karena enak banget kalau di sini tuh tiba-tiba mengalami kenaikan yang cukup tinggi kayak di sini tadi, tiba-tiba 7% dalam waktu 4 jam gitu ya. Tapi balik lagi, market sangat volatile akhir-akhir ini. Kemudian ada lagi SWS. SWS ini dia berpotensi untuk turun dulu ke 0,1562 di area ini. Kemudian ada lagi NMR. Nah, NMR ini berpotensi untuk turun juga di 14,44 dolar ya, dengan potensial sekitar 10,87%. Kemudian ada AVI. Nah, AVI ini karena dia punya range harga ya di antara 80 dolar sampai 120 dolar selama bulan Mei sampai sekarang, terasa ini menjadi area resisten. Oke. Tapi Tokonots perlu wait and see ketika dia memang benar-benar bullish banget, menembus area harga 120 dolar atau mungkin ngeklaim di 130 dolar di area ini, mungkin berpotensi lanjut bullish. Oke. Kemudian ada lagi TLM, ya TLM juga sama, trennya kayak tadi SWS dan Rare, mungkin sedikit hati-hati aja untuk TLM gitu. Itulah kelima koin yang berpotensi bearish di minggu ini. Pastikan Tokonots gunakan dana dingin, dan disclaimer bukan ajakan beli atau jual, sebatas watchlistku aja. Oke, aku berbagi tentang watchlistku di minggu ini. Pastikan juga Tokonots selalu entry dengan nominal kecil, mulai kecil aja dulu gitu loh. Karena ya trading tidak semudah itulah kurang lebih gitu ya. Kadang kegocek kena stop loss naik ya, atau dijual tambah naik, kalau di hold turun seperti itu. Pastikan gunakan dana yang cukup kecil. Dimulai dari nominal kecil. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di next Sinyal Kobras edisi selanjutnya. Bye bye.